Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak yang berbahagia. Apa kabar kalian? Semoga masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa serta diberikan kesehatan sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring yang bapak tanya. Kali ini kita akan masuk pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria serta peristiwa pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan spermatogenesis. Kemudian kita juga akan membahas nanti organ-organ reproduksi pada wanita serta pembentukan sel kelamin betina atau pada manusia sel ovum atau sering atau disebut juga dengan istilah oogenesis. Baik anak-anak yang berbahagia, kamu bisa membuka buku pegangan halaman 8 atau kamu juga bisa memperhatikan layar yang ada di belakang bapak. Bapak akan tampilkan slide sederhana yang mudah-mudahan bisa membantu kita dalam memahami pembelajaran yang kita pelajari. Anak-anak bapak yang berbahagia, tahukah kamu organ-organ penyusun pada sistem reproduksi pria? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di belakang bapak ini. Organ reproduksi pada pria itu terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya ada 9 bagian penting yang harus kita ketahui nama beserta fungsinya. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui nama tapi tidak mengetahui fungsi, atau sebaliknya bisa jadi kita mengetahui fungsi tapi tidak mengetahui namanya. Baik anak bapak yang berbahagia, organ reproduksi pada pria itu pertama, kalau menurut gambar yang ada di buku halaman 8 adalah gambar A. Sengaja ini dikosongkan nama daripada alat organ reproduksi ini supaya kamu bisa membantu bapak dalam pelajaran ini. Kira-kira adakah anak bapak yang bisa menyebutkan apa ini bagian, apa nama bagian pada organ reproduksi pria ini? Baik, benar sekali. Bagian A ini adalah saluran. Lebih tepatnya adalah saluran vas deferens. Saluran vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan antara bagian F dengan bagian B. Bapak ulangi. Saluran A yang kita ketahui namanya berfungsi menghubungkan bagian F dengan bagian B. Baik, sekarang kita masuk pada namanya yang sudah kamu sebutkan tadi. Bagian A adalah vas deferens, menghubungkan bagian F dan bagian B. Baik, anak bapak semua. Kemudian kalau ini saluran, tentu fungsinya untuk dilewati oleh sesuatu. Apa itu sesuatu yang melewati bagian A ini? Adalah sesuatu yang dihasilkan oleh bagian F. Nah, bagian F ini menghasilkan sesuatu sehingga nanti harus ketika sudah matang, maka sesuatu itu akan melewati bagian A yang kita sebutkan tadi. Apa itu yang dihasilkan oleh bagian F? Ya, benar. Tidak lain tidak bukan adalah sel sperma yang akan dihasilkan oleh bagian F ini. Jadi vas deferens bagian A fungsinya adalah menghubungkan antara bagian F dengan bagian B yang akan dilewati oleh sel sperma pada laki-laki. Baik,
bisa dipahami sampai di situ? Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Nanti kita bahas bagian F dan bagian B. Nah, ini bagian B sekarang. Bagian B ini disebut dengan, ya, ada yang menyebutkan tadi? Coba diulang. Betul sekali. Bagian B ini adalah uretra. Ya, kamu udah tahu ini adalah uretra. Apa itu uretra? Uretra adalah saluran di dalam organ C. Nah, organ C, nanti kita bahas organ C. Saluran dalam organ C yang berfungsi untuk mengeluarkan zat yang dihasilkan oleh bagian F. Tadi bagian A adalah fungsinya menghubungkan bagian F yang menghasilkan sesuatu dengan bagian B, sedangkan bagian B sendiri ini adalah mengeluarkan hasil daripada bagian F. Nah, yaitu sel sperma. Sel sperma nanti akan keluar melalui bagian A, kemudian menuju saluran B, akan menuju keluar. Selain itu, fungsi uretra selain daripada mengeluarkan sel sperma adalah juga mengeluarkan sisa daripada ekskresi manusia, yaitu air seni atau lebih sering kita sebut dengan urin. Baik anak bapak yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Kita lanjutkan dengan bagian C. Bagian C sendiri adalah kamu sudah tahu, sudah sering mungkin mendengar atau udah familiar dengan namanya, adalah penis. Bagian C ini adalah penis. Penis adalah alat organ reproduksi pada pria yang berfungsi untuk penetrasi pada saat reproduksi, dan juga sebagai tempat beradanya saluran uretra, yaitu saluran pengeluaran saat ekskresi, mengeluarkan urin dan mengeluarkan sel sperma saat reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian D. Bagian D sendiri adalah sebuah kantong. Ini adalah sebuah kantong. Apa namanya? Iya, ini adalah kantong skrotum yang berfungsi untuk membungkus bagian di dalamnya, yaitu E dan F. E dan F. Kantong skrotum yang berfungsi untuk melindungi bagian E dan F. Kantong ini bersifat peka terhadap suhu. Jadi kantong ini adalah kulit yang peka terhadap perubahan suhu. Nah, kalau suhu agak rendah, maka kantong ini akan mengalami perapatan. Sedangkan kalau suhu agak tinggi atau panas, maka kantong ini akan mengalami peregangan sel. Fungsinya hanya untuk melindungi bagian
mencoba untuk sama-sama belajar tentang proses spermatogenesis. Baik, Bapak tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.